Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Saya Monalisa Kalalembang, Agency Director GPS United Jakarta. Kali ini saya akan share ke teman-teman mengenai healthcare dan financial care. Saya mulai ya. Healthcare dan financial care. Sebenarnya apa sih pentingnya healthcare itu? Healthcare itu gimana kita berusaha untuk terus menjaga kesehatan kita dan kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan preventif. Ya, untuk apa? Untuk mengetahui gejala-gejala apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, setelah itu juga kalau sudah terasa gejala, tentu saja kita segera berobat ya ke rumah sakit. Jadi kita jangan diabaikan. Untuk apa sebenarnya healthcare itu? Healthcare itu tentu saja gunanya adalah untuk kualitas hidup yang lebih baik. Semua orang pastinya ingin untuk berumur panjang ya. Kenapa? Karena kita ingin lebih menikmati waktu kita bersama keluarga tercinta. Kemudian ketika kualitas hidup lebih baik, berarti harapan hidupnya juga lebih tinggi. Kalau misalnya ada gejala-gejala atau ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tubuh kita, dan itu nanti berujung ke satu penyakit, itu bisa dicegah dengan deteksi dini. Jika kita sehat, kita jaga kesehatan, ya pastinya juga nanti produktivitas meningkat. Nah, kalau produktivitas meningkat, pastinya kan kita mampu bekerja lebih baik lagi ya, sehingga income juga bisa bertambah. Dan ketika income kita bertambah, ya biaya-biaya juga bisa dikurangi gitu ya, sehingga nanti beban finansial kita juga jauh lebih ringan ya. Uang ini bisa kita gunakan lagi misalnya untuk uang sekolah anak atau dana pensiun dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, oleh karena itu penting banget ya si healthcare ini untuk keseimbangan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Nah, kalau kita berbicara mengenai healthcare, tentu saja ini tidak terpisah dengan financial care, gitu ya. Nah, kita juga penting banget untuk selalu menjaga bagaimana financial kita selalu terjaga dan stabil. Makanya kita care banget ya dengan sisi keuangan kita. Untuk apa sih kita care ya atau kita peduli dengan masalah-masalah keuangan? Ya pastinya untuk menjaga stabilitas keuangan ya sehingga ketika terjadi biaya-biaya yang timbul ataupun ada hutang itu segera terbayar gitu ya dan kita hidupnya juga lebih harmoni karena kita tahu ya kalau misalnya banyak masalah keuangan dalam sebuah keluarga nah itu bisa akan menimbulkan ya resiko terjadinya percecokan gitu ya jadi stres seperti itu. Nah sehingga tujuan dari keluarga untuk pensiun yang aman, untuk dana pendidikan anak, untuk tujuan-tujuan keuangan lainnya itu bisa terhambat kalau kita tidak mengatur dengan baik si financial keuangan kita ya, baik secara pribadi maupun untuk keluarga. Nah, keuangan kita yang baik itu juga kita perlu atur gitu ya. Tujuannya apa? Untuk situasi darurat ya. Dalam hidup kan kita nggak pernah tahu ya. Banyak sekali kejadian-kejadian dan saya yakin teman-teman juga sudah hadapi ya dalam hidup ini begitu banyak tiba-tiba ya ada yang tiba-tiba kena serangan jantung tanpa angin tanpa hujan ternyata terdiagnosa cancer ya ada yang kena kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya kita tidak punya keuangan yang cukup stabil gitu ya, kita punya dana darurat ya. Nah, nanti ini kita akhirnya menjadi stres gitu. Nah, sehingga penting banget ya si financial care ini kita peduli dengan keuangan ini juga untuk bisa mengatasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup ya dan akhirnya bisa mencapai kemerdekaan keuangan. Nah, jadi kita bisa simpulkan ya antara healthcare dan financial care ini saling berhubungan satu sama lain. Kalau kita tidak terlalu peduli ya dengan masalah kesehatan ya, kesehatan fisik, kesehatan mental, ini bisa berakibat terganggunya stabilitas keuangan seseorang.
Demikian pula sebaliknya ya, kalau dia tidak peduli gitu ya dengan masalah finansial dia, dia boros, tidak mengatur keuangan dengan baik ya, tidak menjaga potensi-potensi resiko yang terjadi. Nah, akibatnya ya akan timbul masalah-masalah keuangan. Ketika masalah keuangan timbul, ujung-ujungnya nanti stres gitu ya. Nah, akhirnya berpengaruh kepada kondisi kesehatan dia. Kalau stres atau ada penyakit yang tidak dibereskan karena kondisi keuangan, ya akhirnya juga penyakit ini bertambah parah ya. Nah, ini adalah, siklus hidup seseorang ya. Ketika seseorang dia mulai bisa bekerja, kita anggap aja dia mulai bekerja menghasilkan income itu rata-rata di usia 25 ya. Nah, ketika seseorang mulai bekerja, dia memperoleh income, ya tentu saja dengan income-nya itu, nah dia udah mulai membayar ya biaya-biaya kehidupan. Misalnya, untuk biaya makan, ya biaya hidup, dia udah mulai sewa apartemen, sewa rumah kos, misalnya seperti itu ya. Nah, seiring dengan waktu, biasanya pertumbuhan, finansial seseorang juga itu, berlaku ya. Jadi karirnya makin naik, bisnisnya makin, oke, ya dia juga udah mulai, berkeluarga, sehingga income keluarga juga menjadi double, ya seperti itu. Nah, ketika income mulai bertambah, ya life cost-nya, biaya hidup juga makin bertambah, ya bahkan kadang gaya hidup juga makin bertambah ya. Yang tadinya misalnya jalan-jalan di Indonesia, nah sekarang karena ada dana, ya bisa jalan-jalan bahkan sampai ke luar negeri ya. Mobilnya tadinya cuma satu atau kendaraannya misalnya motor gitu ganti ya menjadi mobil ya, mobilnya ganti bahkan nambah lagi mobilnya bisa punya 2 3 dan seterusnya. Nah, semua orang pasti menginginkan ya dalam kehidupannya dia itu berjalan sempurna seperti yang dia pikirkan gitu ya. Jadi bisa menjalani hidup gitu ya, sejahtera, keluarga baik semuanya, ya sekolah anak-anak, pendidikan anak-anak oke gitu ya. Nah, tetapi yang namanya hidup itu juga kita nggak pernah tahu ya, ada yang namanya resiko ya. Nah, resiko dalam kehidupan ini benar-benar kita tidak bisa hindari. Kita tidak tahu datangnya kapan dan bagaimana sih si resiko ini ya. Resiko apa yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita dan berapa mahal sih si resiko ini. Nah, kalau si resiko ini datang, kita juga nggak pernah tahu nih, dia bisa datang misalnya di usia muda, ya bahkan di anak-anak sudah terjadi resiko gitu ya. Ada yang kenanya di usia 35, 40, 55 ya. Tapi ada juga yang kenanya di usia misalnya udah 65, 70 seperti itu ya. Nah, apa yang terjadi ketika si resiko ini datang? Misalnya tiba-tibalah dia ya kayak kemarin aja paling gampang ya, tiba-tiba kena Covid gitu ya dan efeknya parah banget gitu ya. Sampai banyak yang akhirnya berpulang ke surga. Atau tiba-tiba dia terdiagnosa dokter gitu ya, dia kena cancer ya atau kena masalah pada jantung ya, terjadi penyumbatan padahal olahragawan gitu ya, tidak pernah ada masalah. Nah, ini bagaimana nih? Nah, masalahnya adalah si resiko itu ya, dia datangnya itu pada berpengaruh itu pada kondisi fisik seseorang ya, sehingga orang tersebut tidak mampu lagi untuk bekerja normal. Contoh aja ya, dia kena masalah penyakit pada jantung ya, dia nggak bisa bekerja kayak dulu nih, ya nggak boleh terlalu berat nih, atau dia butuh waktu ya, misalnya juga dia kena stroke atau kena cancer seperti itu. Nah, ketika terjadi saat itu berarti kan kondisi fisik dia perlu untuk, beristirahat ya, menjalani pengobatan. Nah, bagaimana dengan biaya hidup yang dia tanggung nih, ya. Nah, biaya hidup itu kan nggak mungkin ya, berhenti begitu seseorang, kena resiko ya, misalnya dia kena cancer atau, dia kena penyakit jantung atau dia, kecelakaan misalnya kayak gitu ya, nggak bisa, dia akan jalan terus gitu ya. Sehingga ketika tidak ada lagi yang menopangnya, dia akan jatuh menggelinding ke bawah. Makanya kita lihat banyak ya ketika, seseorang dia tidak mampu untuk memanage keuangannya dengan lebih baik, ketika si resiko ini datang ya, biaya hidupnya dia tidak mampu lagi ditanggung dan akhirnya kehidupan mereka, bisa turun ya ke bawah ya, ya mulai jual mobil gitu ya, ada yang akhirnya jual rumah, minjem gitu ya. Nah, gimana nih caranya nih sehingga, keluarga ini masih tetap bisa bertahan ya. Nah, secara dunia keuangan penting banget
adanya segitiga proteksi keuangan. Sehingga kalau terjadi resiko ini, seperti terlihat di gambar ya, nah si bola bola resiko kehidupan ini, ya besarnya biaya resiko ini, itu tidak menggelinding terus ke bawah, tapi dia ketahan di situ, gitu ya, karena ada yang topang gitu. Nah, yang topang ini siapa? Yang topang ini adalah segitiga proteksi keuangan. Nah, apa sebenarnya segitiga proteksi untuk kesehatan dan keuangan ya, segitiga proteksi health and financial ya. Kita bisa bagi 3 lapisan ya. Lapisan pertama itu tujuannya itu adalah menjaga cash flow. Menjaga cash flow itu misalnya gimana? Kan kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba besok terjadi, kok nggak enak badan ya, batuk-batuk gitu dan cukup parah gitu kan, akhirnya agak sesak. Nah ini kan harus dibawa ke rumah sakit. Nah iya kalau saat itu misalnya kita punya asuransi kesehatan yang memadai ya, minimum minimum BPJS. Kalau nggak ada gimana? Ya kita kan harus keluar dana sendiri dan rumah sakit pastinya biayanya tidak murah ya, seperti itu ya. Paling tidak ya kalau misalnya mau rawat inap dalam waktu 2 hari ya itu aja biasa kadang udah belasan juta ya. Sekitar tahun 2022 ya, saya sendiri mengalami ya, saya bareng suami mengalami eh, demam berdarah, dirawat di rumah sakit ini, di rumah sakit Eka. Itu kami dirawat demam berdarah barengan tuh ya, berdua itu demam berdarah kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 hari, saya juga udah lupa. Itu total biayanya hampir 65 juta ya. Kebayang nggak kalau kami misalnya tidak punya asuransi kesehatan, apa yang terjadi? Ya 65 juta melayang ya. Yang tadinya misalnya untuk dana kuliah anak jadinya bisa berkurang ya, akhirnya pinjam lagi gitu, contohnya seperti itu ya. Nah, kemudian Eee, fungsinya itu dengan menjaga cash flow ini, makanya penting banget ya orang memiliki asuransi kesehatan. Ya minimum dia punya BPJS lah, ya atau misalnya orang itu punya, asuransi kesehatan dari kantor, bahkan jauh lebih baik kalau dia punya asuransi pribadi yang dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, itu fungsi pertama dari si segitiga proteksi ya. Lapisan kedua atau fungsi kedua ya, itu adalah menjaga asetnya dia. Ya, kalau tadi dia menjaga cash flow gitu ya, sehingga uang yang ada itu tidak berkurang gitu ya, terutama tiba-tiba dalam jumlah besar, ini menjaga aset. Nah, kadangkala dalam hidup kita nggak pernah tahu ya resiko apa yang terjadi itu. Ya bisa saja terdiagnosanya ini penyakit kanker. Nah, penyakit kanker ini kan satu penyakit yang benar-benar bisa menguras ya kondisi fisik seseorang gitu. Dia jadi lemah banget gitu ya, bolak-balik ke dokter ya, fisiknya menjadi lemah ya, energinya berkurang ya, dan terutama juga dari sisi keuangan gitu. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ya itu lagi ya, seseorang tidak punya asuransi gitu kan. Nah, untuk pengobatan cancer aja ya, rata-rata ya kalau kita mau berobat di rumah sakit terbaik ya di Indonesia itu rata-rata itu biayanya ini untuk biaya rumah sakit aja itu 1 miliar, bahkan ada yang sampai dengan 2 miliar ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya kita tidak punya asuransi kesehatan yang mumpuni gitu. Atau misalnya kita punya BPJS ya, orang bilang ya udah saya pakai BPJS aja, it's okay gitu. Tapi kalau misalnya seseorang kena sakit kritis gitu ya, dia kan eh, apa namanya yang sakit itu tidak hanya fisiknya ya. Nah, bagaimana dengan pendapatannya dia? Ya, mungkin saja dia tidak mampu bekerja normal gitu ya, sehingga dia tidak bekerja lagi gitu, misalnya di kantor gitu, atau bisnisnya dia tidak bisa lanjutkan lagi. Berarti kan ada masalah di income. Nah, siapa yang mau menggantikan income-nya? Ya, makanya penting banget kita menjaga aset sehingga jangan sampai aset-aset yang sudah dikumpulkan selama ini ya, udah punya mobil, udah punya rumah, apartemen, ya itu hanya terjual. Kenapa? Untuk biaya hidup selama sakit. Nah, oleh karena itu penting banget ya seseorang itu miliki yang namanya income protection. Ya, apa isinya income protection ini? Yaitu namanya asuransi sakit kritis. Bedanya apa dengan asuransi kesehatan? Kalau asuransi kesehatan, seseorang sakit, ya dia nggak usah bayar lagi biaya rumah sakit, cukup datang ke rumah sakit bawa kartu asuransi kesehatan atau misalnya dia bawa kartu BPJS-nya ya, ya dia udah istilahnya dia nggak usah bayar lagi gitu, free ya. Nah, tapi kalau asuransi sakit kritis itu adalah sejumlah dana besar ya yang ditransfer oleh perusahaan asuransi
kepada si klien ya. Jumlahnya bisa besar ya, misalnya 1 miliar, 2 miliar, ya 5 miliar. Nah, uang ini dipakai untuk apa? Ya terserah si pasien ya, bisa dia pakai untuk biaya hidup kah gitu ya, untuk, biaya makan ya, untuk sekolah anaknya, seperti itu. Bahkan untuk tambahan ya, untuk, asuransi kesehatan karena banyak juga yang, tidak di-cover misalnya vitamin, kemudian, ada mau pakai obat herbal seperti atau terapi-terapi, khusus ya di luar daripada rumah sakit. Nah ini kan dananya dari mana? Nah bisa pakai dari cairnya santunan asuransi sakit kritis ya, itu layer yang kedua ya. Atau misalnya ketika, akhirnya dia berpulang ke surga. Nah kan kalau misalnya berpulang ke surga, BPJS kan nggak bisa gantikan keuangannya dia. Asuransi kesehatan kan nggak bisa gantikan, apa namanya, keuangannya dia gitu, masalah-masalah dalam, keluarganya dia ya, pendapatannya dia nggak bisa diganti. Nah itu penting ada dana besar yang cair ya, dana besar ini berupa income protection ya. Nah yang terakhir itu ketika, lapisan pertama ya sudah terpenuhi, lapisan kedua terpenuhi, nah lapisan ketiga itu bagaimana nih aset yang dimiliki ini bisa jauh lebih banyak. Nah, banyak cara ya untuk, bisa memultiplikasi aset ya. Aset yang tadinya misalnya 1 miliar ya, dimultiplikasi menjadi 2 miliar dan sebagainya. Nah, salah satu cara yang paling murah itu adalah melalui polis asuransi ya. Dalam hal ini polis di sini ini benar-benar sebagai aset ya. Contohnya misalnya seorang ayah ya, dia sayang banget sama keluarganya gitu ya. Dia beli uang pertanggungan jiwa untuk keperluan ini ya multiplikasi aset ya untuk warisan gitu ya. Ini beda kepentingannya. Kalau tadi ini untuk pengganti income ya yang di lapisan kedua. Kalau yang lapisan ketiga ini untuk dia mewariskan sesuatu yang besar dengan harga yang lebih murah gitu ya. Nah, dia beli santunan ya, asuransi jiwa gitu ya. Nah, untuk mendapatkan uang pertanggungan ya, misalnya aja 1 miliar. Kalau mau beli properti kan mesti keluar duit 1 miliar, bahkan 1,2 miliar ya, 1,3 miliar harga total belinya ya kalau kita mencicil, misalnya mencicil, properti. Nah, tetapi kalau kita membeli, si warisan ini, aset warisan ini dengan asuransi jiwa itu nggak segitu biayanya ya. Kalau masih muda bisa sekitar 20% aja gitu. Kalau usia menengah ya 30 sampai 40%. Lumayan banget kan diskonnya. Jadi uangnya bisa dipakai buat yang lain. Nah, gunanya apa? Ya asetnya bisa bertambah gitu. Yang tadinya total nilai asetnya dia hanya misalnya 2 miliar ya. Nah, dengan adanya multiplikasi aset itu nanti bertambah menjadi 4 miliar bahkan 5 miliar. Ya, mungkin memang dia tidak nikmati ya si aset warisan ini. Tetapi kan itu kepentingannya buat keluarga atau semuanya itu dia udah nikmati. Jadi untuk warisan anak-anak dia tidak memberikan dalam bentuk rumah gitu. Jadi dia nikmati semua uangnya itu selama dia hidup, ketika dia meninggal anak-anaknya pun tetap dapat dari warisan ya, santunan UP Jiwa. Nah, sekarang kita coba sedikit bahas mengenai asuransi kesehatan gitu ya. Nah, asuransi kesehatan, nah ini yang menjadi pertimbangan untuk Bapak Ibu gitu ya. Saat ini udah punya asuransi kesehatan apa aja ya? Apakah saat ini punyanya BPJS kah? Atau ada asuransi kesehatan karyawan ya, fasilitas dari kantor. Nah, tapi jangan lupa ya, asuransi kesehatan karyawan fasilitas dari kantor ini hanya berlaku ketika Bapak Ibu menjadi karyawan ya di satu perusahaan. Nah, kalau sudah tidak jadi karyawan, fasilitas ini sudah tidak ada lagi. Kapan tidak menjadi karyawan? Ya bisa saat pensiun atau saat ya bisa aja ya lagi di PHK ya atau lagi resign ya mau bikin bisnis sendiri. Nah, ini kan udah nggak ada lagi nih ya asuransi kesehatan karyawan. Nah, satu lagi adalah asuransi kesehatan pribadi. Nah, ini banyak banget ya orang yang miliki. Jadi saat ini memang sudah berubah ya. Masyarakat sudah banyak yang teredukasi dengan baik sehingga mereka tahu nih bahwa untuk financial care-nya, untuk healthcare mereka, mereka sendiri yang harus perlu bertanggung jawab gitu ya. Mereka tidak mau mempercayakan semuanya itu kepada pemerintah. Misalnya mereka hanya punya BPJS. Jadi dia punya BPJS, tapi dia juga punya asuransi kesehatan pribadi. Nah, apapun yang Bapak Ibu miliki perlu untuk dipertimbangkan dua hal ini ya. Apakah sudah memenuhi healthcare ya, dan apakah sudah memenuhi financial care. Contoh misalnya BPJS ya, dengan healthcare ini gitu ya, apakah sudah memenuhi healthcare
tadi itu ya si BPJS ini gitu ya, misalnya perawatannya ya, oh ternyata obat-obatnya ini nggak bisa ya, ada obat-obat tertentu gitu ya, terutama penyakit kronis itu dia nggak diganti ya dengan BPJS. Karena ini pengalaman ibu saya sendiri ya, waktu itu almarhum ya sudah meninggal, dirawat di rumah sakit Persahabatan ya, dia kena kanker paru gitu kan. Nah, ini banyak sekali obat-obat yang tidak di-cover, jadi kami diminta beli sendiri. Nah, bagaimana tuh kalau orang yang kita cintai gitu ya, atau diri kita sendiri lagi dalam keadaan tidak berdaya, ya harus dibeli kan gitu loh. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Nah, begitu juga dengan asuransi dari kantor gitu ya. Nah, itu pasti ada limitnya ya kan. Nah, kenapa ada limitnya? Karena ya kan kita bagi-bagi ya sama yang lain untuk limit gitu ya. Nah, kalau misalnya sampai gede banget ya biasanya ada limit ya, hanya sekian yang diganti dari perusahaan asuransi kantor. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan nih dari semua asuransi yang kita miliki gitu loh. Apakah dengan yang fasilitas kita miliki ini bagaimana nih ya, terutama perawatannya gitu loh ya. Seandainya kita pengen kelas lebih baik, kita pengen pilih dokter ya pingin teknologi yang terbaik gitu, apakah itu di-cover atau tidak ya, seperti itu. Nah, karena kalau tidak cukup ya si asuransi kesehatan ini ya, dia banyak hal ya yang terjadi gitu ya. Misalnya akhirnya bermasalah nih ya, kita akhirnya jadi keluar duit sendiri nih, nggak bisa nunggu-nunggu nih ini kejadian nyata ya dengan teman kami gitu ya, dia di Bandung kena kanker usus gitu ya. Nah, ini lama banget nih prosesnya, untuk operasi aja dia harus nunggu gitu ya. Nah ini harus segera tindakannya gimana? Ya akhirnya karena dia tidak punya asuransi kesehatan pribadi ya sendiri yang sesuai dengan tagihan, ya mesti bayar sendiri karena ini udah berhubungan sama nyawa ya. Nah, total-total yang keluar saat ini sudah sekitar 600 juta. Ya, orangnya masih ada, masih dan masih menjalani pengobatan. Ini aja mau terapi kemo di akhirnya dia pakai BPJS ya, tapi itu ngantrinya ya. Nah, akhirnya dia juga udah mulai bingung ya, gimana nih, berapa lagi nih biaya harus dibayarkan. Nah, ini yang kita tidak inginkan ya. Nah, juga bisa terjadi ketidakpastian keuangan karena kan nggak pernah tahu ya, kayak buka keran air ya, kita nggak pernah tahu sampai kapan keran itu terbuka. Nah, untuk asuransi kesehatan ya, beberapa pilihan tadi ya udah kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu boleh juga untuk mempertimbangkan nih memiliki asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan. Nah, di Prudential sendiri kita ada beberapa kartu ya. Nah, saat ini yang terbaru adalah PPH Pro ya. Apa sih kelebihannya PPH Pro ini? Dengan miliki satu black card ya. Nah, sekarang ini kartu ini udah canggih ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu pegang kartu fisik ya. Semuanya ada di aplikasi, tinggal diinstal aplikasinya itu ya, ini aja dibawa ya kalau misal ditunjukin di rumah sakit. Dan Prudential sudah bekerja sama dengan lebih dari 300 rumah sakit terbaik di seluruh Indonesia, bahkan puluhan ya rumah sakit terbaik ya di luar negeri ya, misalnya di Singapura, di Penang ya, di Malaysia, bahkan di Thailand, ya Amerika bahkan bisa ya untuk kita menggunakan kartu black card ini. Ya, kelebihannya apa aja? Ya, intinya kita udah nggak pusing deh dari masalah keuangan ya, itu dibayar sesuai dengan tagihan ya. Begitu seseorang sakit ya, dia ke rumah sakit dan semuanya udah oke oleh Prudential gitu ya. Kemudian mereka akan bayar sesuai dengan tagihan. Ya, tagihannya itu bisa 10 juta, 20 juta, kayak saya waktu itu hampir 65 juta ya. Bahkan ada yang miliaran ya, bisa sampai dengan 1,8 miliar ya, bahkan lebih daripada itu. Nah, kemudian dibayar semuanya sesuai dengan tagihan ya, mau rawat inapnya Kak ya, atau misalnya mau operasinya, bahkan kadang ada operasi yang nggak perlu ya sampai dengan nginap, misalnya operasi katarak ya, atau operasi-operasi lain gitu ya, itu nggak perlu sampai nginap tapi itu diganti semua. Ya, luar biasanya ya diganti juga nih, misalnya gini, seseorang nih dia nggak enak badan nih, kayak saya kemarin yang nggak enak badan gitu ya, demam, ke dokter gitu ya, ke dokter ternyata diresepkan obat nih sama dokter, "Coba dulu deh Bu," gitu ya, minum obatnya. Nah, ini jangan saya
buang ya si invoice-nya ini gitu loh. Bukti bayarnya itu saya simpan aja. Ternyata 3 hari kemudian panasnya nggak turun, akhirnya cek lab segala, ini pun saya simpan lagi ya semua bukti bayarnya, dan akhirnya ke rumah sakit karena udah lemes banget. Oh ternyata di rumah sakit bilang ini DBD harus rawat inap ya. Nah selama saya rawat inap benar-benar tidak usah keluar dana lagi karena semuanya sudah di cover oleh Prudential. Nah, semua tagihan-tagihan yang saya udah bayar sebelumnya ya untuk penyakit tersebut itu semuanya di-cover oleh Prudential. Demikian pula kalau misalnya saya udah keluar dari rumah sakit ya, misalnya ada pemeriksaan lagi gitu ya, harus cek lab lagi, itu semuanya tinggal istilahnya gesek kartu gitu. Nah, itu untuk penyakit DBD. Nah, gimana kalau penyakitnya itu berat ya, kalau kayak cancer gitu. Nah, ini benar-benar juga tidak perlu lagi ya khawatir gitu ya. Nanti berdasarkan jadwal kemonya ya, berdasarkan jadwal kemo ya tinggal datang gitu dan tidak usah keluar lagi ya. 1 kali kemo itu bikin dakdikdukser ya. Dakdikdukser karena adik kami juga mengalami cancer ya, cancer payudara ya, itu begitu mau kemo itu bisa jutaan yang keluar ya, belum pemeriksaan-pemeriksaan sebelum kemo, dan efek kemo kan luar biasa ya, bahkan kadang harus rawat inap lagi. Nah itu ya, kalau kita nggak punya kartu, waduh benar-benar jadi botak deh ya, seperti itu. Nah itu pre and post hospitalization ya. Jangan khawatir juga ya untuk pendamping pasien, nah semuanya ini di cover gitu oleh Prudential. Misalnya untuk makan si pendamping pasien itu ya Prudential ngasih jatah ya, tergantung dari rumah sakit nih, apakah dia kasih voucher atau dari bagian kitchen rumah sakit tersebut, itu benar-benar kebijakan dari rumah sakit ya. Tapi semuanya itu dapat fasilitas ya dari kartu PPH Pro Prudential. Kemudian juga bedah rekonstruksi payudara dan wajah gitu ya. Itu tadi kayak misalnya kejadian kalau kayak adik kami itu dia mengalami masalah CA payudara, itu kan nanti dioperasi ya. Nah banyak wanita kan jadi akhirnya nggak percaya diri gitu ya. Nah ini gimana nih? Nah ini kita namakan bedah rekonstruksi payudara ya, bedah plastik lah ya, bikin kayak operasi payudara palsu lah istilahnya gitu ya. Nah di tempat lain ya mungkin di BPJS ini pasti nggak diganti karena dianggap operasi plastik. Tapi di Prudential itu semuanya diganti dan biayanya ini sangat-sangat tidak murah ya. Itu bisa mencapai lebih daripada 500 juta, bahkan ada yang 700 juta ya. Atau misalnya seseorang karena efek misalnya dia kecelakaan kah atau efek penyakit ya ada satu kanker tertentu gitu ya. Akhirnya wajahnya jadi berubah gitu ya, ada masalah. Nah, kalau seandainya dokter mengatakan bahwa ini harus ya direkonstruksi kembali, ya ini bisa diganti oleh Prudential ya, seperti itu. Bahkan transplantasi ya, semuanya di cover ya, transplantasi misalnya apa sih transplantasi ginjal gitu ya, transplantasi hati. Nah, itu semua prosedurnya itu tidak murah ya, ratusan juta bahkan ada yang sampai miliaran itu di cover oleh Prudential. Nah, ini contohnya ya, wah jangan-jangan yang diganti Prudential itu biayanya kecil ya, sama sekali tidak kecil ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya nasabah, ini buktinya ya, dia rawat inap di rumah sakit ya, total invoice-nya dia itu dibayar full Prudential 1,8 miliar. Ini masalahnya dia dengan penyakit jantung ya, masalahnya dia ada acute ischemic disease ya. Nah, kemudian juga ada juga nasabah ini masih muda ya, usia 36 tahun ya, sampai 5 bulan loh dia dirawat di Rumah Sakit MRCC Siloam itu sampai menghabiskan 2,3 miliar. Nah, kebayang nggak kalau kita nggak punya asuransi kesehatan yang dibayar sesuai dengan tagihan ya, dari mana duitnya 2,3 miliar ini? Kalaupun ada ya apa nggak sayang ya, apa nggak dipakai duitnya ini buat bisnis kah, untuk sekolah anak atau dana pensiun dan lain-lain lagi. Nah, ini adalah untuk level kedua ya, untuk sakit kritis nih. Tadi saya udah jelaskan ya perbedaannya. Kalau asuransi kesehatan ya itu Bapak Ibu tidak menerima dalam uang cash. Jadi semuanya fasilitas itu sudah dibayar dari Prudential langsung ke rumah sakit ya. Jadi rumah sakit yang terima duitnya gitu. Nah, kalau asuransi sakit kritis yang terima duitnya itu Bapak Ibu, terima duitnya dalam jumlah besar ya. Misalnya langsung sekaligus lamsam ya, terimanya dalam 1 miliar kali 5 miliar ya, seperti itu. Nah, duitnya untuk apa? Ya tadi saya sudah sampaikan, duitnya itu dipakai ya misalnya untuk biaya hidup, biaya makan ya, atau misalnya ini coba contohnya kita lihat ya, kalau seseorang udah kena sakit kritis ya kita sebut itu dengan fenomena gunung es ya.
Ya, fenomena gunung es itu seperti apa ya? Contohnya kayak kapal Titanic ya. Dia lihatnya itu kayak satu gunung yang satu kecil aja gitu ya, satu penghalang gitu ya. Nggak pernah tahu ternyata itu adalah puncak daripada satu gunung ya yang ada di lautan gitu. Gede banget ternyata di bawahnya gunung, namanya juga gunung, dan akhirnya karena diabaikan ya si kapal Titanic itu menabrak lah ya si gunung es ini tadi. Nah, begitu juga ya. Kadang ada orang melihat bahwa kalau seseorang itu kena sakit ya, terutama sakitnya itu cukup kronis ya, misalnya dia kena masalah pada jantung, stroke gitu ya, biaya-biaya yang dibayar itu misalnya dia hanya punya BPJS, ya udahlah, udah dibayarin ini kok, nggak usah lah punya lah ya, gitu. Kita udah punya BPJS ya, ya. Tapi kan yang di cover itu hanya untuk biaya yang terlihat, misalnya dia ke dokter gitu ya, dirawat inap gitu kan, atau dia kemoterapi, nah itu kan di cover ya. Nah, yang jadi masalah adalah si gunung es yang ada di bawah. Nah, itu banyak sekali biaya-biaya yang tidak terlihat sebenarnya, tapi muncul kan gitu loh. Misalnya ya biaya akomodasi ya, dia harus berobatnya misalnya ke Singapura. Nah, itu kan harus bayar tuh biaya pesawat, apartemen gitu, biaya makan di sana itu gimana ya. Belum lagi keluarga yang ditinggalkan nih kan harus tetap bayar nih untuk uang sekolah anak ya, untuk makan anak-anak, biaya supir ya. Kemudian juga bagaimana dengan pasangan kita, ya bisa saja dia yang akan menemani kita kan, seperti itu. Nah, tadinya dia kerja, ya dia harus menemani kita, akhirnya income-nya juga hilang. Jadi dua sumber income jadi hilang tuh, seperti itu ya. Atau misalnya biaya makanan ya, karena kan makanannya khusus ya, terutama misalnya udah kena cancer gitu. Nah, itu kan nggak murah ya, makanan-makanan organik seperti itu. Nah, ini nih yang perlu dipertimbangkan nih, ya Bapak Ibu ya. Misalnya, saya udah punya nih BPJS. Oke, that's good gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya BPJS. Nah, tapi ini yang perlu dipertimbangkan nih. Ya, kalau terdiagnosa sakit kronis, oke berobatnya ke rumah sakit. Ya, ke rumah sakit dengan kartu BPJS-nya misalnya ya. Lebih baik kalau punya kartu asuransi sesuai dengan tagihan. Tapi kalau BPJS gimana? Ya, it's okay. Tapi ini perlu dipertimbangkan ya. Bagaimana nih income saya, income pasangan saya jalan terus nggak, terus biaya hidup keluarga siapa yang membiayai mereka. Nah, akhirnya kalau seandainya kepepet kan akhirnya akan jual aset ya, jual mobil, jual rumah. Masalahnya juga jual rumah itu sangat-sangat tidak mudah ya, butuh waktu ya. Apalagi kalau kita ingin harganya sesuai dengan harga pasar ya. Sekarang juga properti ya banyak di lokasi-lokasi tertentu itu tidak mudah ya untuk jualnya gitu ya, karena ekonomi juga saat ini sedang lesu gitu ya. Nah, kalau misalnya butuh dana ya, butuh dananya untuk biaya hidup dan lain-lain itu sebesar misalnya 1 miliar gitu ya. Nah, ini propertinya nggak laku-laku nih. Nah, selama menunggu itu laku, mau income-nya mau dari mana? Akhirnya banyak yang minjem gitu ya. Pinjemnya ke KTA lagi, pinjol ya, akhirnya jadi masalah baru gitu ya. Nah, itu income pasangan tuh gimana nih? Kalau seandainya dia harus menemani kita. Terus bagaimana dengan biaya tambahan pengobatan di rumah ya? Karena banyak yang akhirnya harus dirawat di rumah ya, harus pakai suster. Suster ini mahal banget loh. Pengalaman dengan ibu saya yang tadi ya saya cerita itu dengan CA paru itu akhirnya dirawat di rumah. Itu untuk susternya aja. Ini menurut kami ini paling murah itu 7 jutaan. Ya, kalau mau pakai yang benar-benar eksklusif gitu ya, itu bisa sampai dengan dan dijaga 24 jam. Itu bisa sampai dengan di atas 20 juta loh per bulan. Seperti itu. Nah, ini biayanya dari mana? Belum lagi ya kalau misalnya harus ke luar negeri ya, ke Singapura gitu ya. Nah, ini nggak tahu kan kita sampai kapan gitu. Biaya di sana ya harus tinggal di apartemen itu berapa banyak ya, bagaimana dengan biaya hidup yang lain. Nah, ini benar-benar kita pertimbangkan. Kenapa ketika seseorang kena sakit kritis ya, yang kena itu bukan hanya di health-nya dia, kondisi fisik, tapi sangat juga berpengaruh kepada kondisi finansial dia. Makanya kita lihat tadi ya bahwa antara healthcare dan financial care itu satu sama lain saling-saling berhubungan ya. Makanya ketika kita mengambil keputusan apapun untuk menjaga healthcare kita itu akan ngefek ke financial kita. Ya, apapun yang terjadi di financial kita, kita tidak mampu mengelola dengan baik gitu ya. Nah, akhirnya kita tidak punya asuransi sakit kritis gitu ya. Nah, akhirnya nanti jadi boncos gitu ya. Keuangan kita akhirnya bermasalah, nambah lagi di healthcare-nya penyakitnya nggak sembuh-sembuh atau makin stres, makin parah seperti itu ya. Nah, ini adalah lapis kedua tadi ya. Kalau Bapak Ibu ya mau tahu lebih lanjut ya mengenai asuransi sakit kritis ini, kita punya produk yang bagus banget saat ini namanya PCB 88 ya, laku kayak kacang goreng ya. Kenapa dia laku kayak kacang goreng? Ini
prinsipnya itu sebenarnya simpel banget. Ya Bapak Ibu ya hanya titip dana aja. Titip dananya ini dengan setor 5 kali atau 10 kali saja ya. Kalau masih muda bisa sampai 15 kali ya. Nah, 5 kali 10 kali store aja ya, store-nya sekali setahun dan itu titip dana aja selama 20 tahun ya. Nah, kalau misalnya terjadi resiko ya, misalnya lah terdiagnosa sakit kronis gitu ya. Oh, ternyata ada penyumbatan nih di jantung nih ya. Contoh nanti ada testimoni dari Pak Kris itu ya. Nah, ini langsung bisa cair nih. Ya, berapa santunannya ya? Untuk angioplasti itu bisa cair 10% ya. 10% dari santunan gitu ya untuk pasang balon gitu ya. Kalau misalnya 1 miliar kan lumayan tuh 100 juta cair. Ya maksimum cairnya itu adalah 200 juta ya. Jadi dia cover kalau misalnya terdiagnosa sakit kronis ataukah meninggal gitu ya. Mana yang duluan terjadi. Nah, kalau seandainya ya namanya hidup kan kita nggak pernah bisa milih ya. Kejadiannya itu meninggal karena kecelakaan ya, dia tambah lagi 200%. Jadi si ahli waris akan terima 300% kalau misalnya terjadi kecelakaan sebelum umur 70 tahun gitu ya. Nah, ini di cover sampai kapan nih? Nah, cukup bayar 5 kali aja, luar biasa di cover sampai usia 88. Nah, kalaupun 88 ini ternyata tidak pernah klaim ya, sehat-sehat aja gitu, luar biasa ya. Atau sudah sempat sih kena sakit tapi tidak perlu sampai harus klaim gitu ya, masih hidup gitu ya. Ya udah, cairlah si santunannya yang cair ya, apakah 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar ini cair gitu. Nah, di tahun ke-20 gitu ya, kita berubah pikiran nih, ternyata saya udah nggak penting lagi nih santunan ini, anak-anak saya udah mandiri gitu ya, dan saya sehat-sehat aja gitu ya. Udah santunan ini saya, setoran ini saya mau cairkan. Nah, yang cair di tahun ke-20 itu total setoran ya, gitu. Tapi yang cair di usia 88 itu total santunan, beda ya. Kalau yang di 88 itu UP-nya yang cair ya, misalnya mau 1 miliar, 5 miliar, tapi di tahun ke-20 yang cair itu berapa Bapak Ibu store. Misalnya store-nya, total store-nya itu 100 juta, total store-nya itu 200 juta gitu ya. Nah, itu nanti yang cair. Jadi Bapak Ibu nggak ada ruginya ya. Kalau terjadi resiko yang cair itu santunannya miliaran, tapi kalau tidak terjadi resiko, duitnya bisa hilang tanpa potongan, bisa tertransfer tanpa potongan apapun, bahkan nilainya berkembang gitu dan pasti gitu. Nah, kalau kita investasi kan saat ini sesuatu yang tidak pasti. Kalau PCB 88 itu pasti ya. Ini tadi yang saya sebutkan ya, jadi don't worry ya, setorannya itu kembali ya nanti di tahun ke-20 cukup store 5 kali atau 10 kali aja ya, nikmati proteksinya gitu ya. Kalau seandainya terjadi itu sampai dengan usia 88. Di usia 88 pun tidak terjadi ya, santunannya yang cair ya. Jadi santunan itu akan cair ketika umur panjang ataukah dia terdiagnosa sakit kronis ya, ataukah dia meninggal. Kalau meninggal karena kecelakaan bahkan cairnya itu sampai dengan 3 kali lipat ya, seperti itu. Nah ini adalah bukti-bukti klaimnya ya bahwa yang namanya sakit kronis itu tidak tunggu ya, nantilah dia datang gitu ketika seseorang udah pensiun, udah berusia 55, berusia 60, oh enggak seperti itu ya. Ini ada anak muda cantik banget namanya Marsha ya. Eh, Waktu itu dia ditabungin nih sama mamanya. Nah, Bapak Ibu juga kalau misalnya punya anak-anak boleh nih buatin ya, karena PCB 88 ini adalah hadiah terbaik ya yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya ya. Nah, si Marsha ini gitu dibuatin oleh ibunya PCB 88, tapi kita nggak pernah tahu ya, ternyata ada benjolan di lehernya dia dan itu adalah kanker getah bening ya. Dia berobatnya dengan kartu PPH Pro ya. Tadi kan punya dia untuk ini sih si asuransi kesehatannya ini dia pakai PPH Pro sehingga dia nggak usah khawatir ya. Ya ini namanya cancer operasi ini pasti gede banget ya jatuhnya bisa sampai ratusan juta bahkan ada yang sampai dengan miliaran. Tapi dia nggak usah keluar duit semuanya di cover oleh Prudential dibayarin oleh Prudential ke rumah sakit gitu ya. Nah karena dia selain punya asuransi kesehatan PPH Pro ya si Marsha juga punya PCB 88 ya ini juga langsung cair nih 1 miliarnya. Ya 1 miliar itu dalam bentuk uang cash. Terserah dia mau dipakai duitnya buat apa ya karena dia juga butuh waktu ya
ya untuk pengobatannya dia gitu ya. Akhirnya kan untuk sementara waktu dia nggak bisa kerja normal. Nah, kalau dia nggak bisa kerja seperti itu dari mana income-nya? Punyalah dia pengganti income-nya 1 miliar seperti itu. Nah, ini ceritanya juga seorang ibu muda di Kota Pahlawan ya. Dia muda banget, usia 31 tahun. Tiba-tiba waktu mandi dia ngerasakan kok ada benjolan ya payudara. Ternyata setelah dicek itu kanker payudara stadium 2B ya. Ketika udah stadium 2B ini ya, dia juga berobatnya dengan Black Card PPH Pro ya, untuk berobat ke rumah sakit gitu ya, untuk operasi, kemo dan lain sebagainya. Jadi udah nggak pusing lagi dengan biaya yang sampai dengan ratusan juta dan miliaran, tapi dia pun cair nih santunannya ya, PCB 88 ini sampai dengan 9,8 miliar, gede banget ya gitu loh, bisa beli aset lagi. Kembali lagi tidak ada seorang pun ya yang menginginkan cairan dana ini dengan menukar ya kesehatannya sendiri. Tetapi kalau kondisi itu terjadi ya, kita kan nggak pernah tahu ya kondisi resiko itu terjadi ya, paling tidak sudah ada dana yang cair sehingga kita nggak pusing lagi ya dengan masalah-masalah keuangan untuk ya sementara waktu. Kalau makin besar santunannya kayak si ibu ini lumayan banget ya 9,8 ya, dia bisa bahkan bisa untuk beli apartemen ya atau beli properti baru ya, anak-anaknya dia udah sekolahin gitu ya, dia nggak usah pusing lagi gitu. Jadi walaupun dalam kondisi sakit dia masih tetap bisa membiayai keluarganya. Nah, terakhir kita ngomongin nih mengenai asuransi jiwa ya. Nah, ini hubungannya pastinya dengan financial care ya. Nah, karena kita pasti care ya dengan keluarga kita nih. Nah, kalau misalnya nih eh, seseorang atau bapak ibu berpikir ya tadi ya, ya udah deh, saya nggak apa-apa, saya udah terima, saya mau pakai BPJS aja gitu ya udah. Kalau misalnya itu keputusannya, ya nggak ada masalah gitu ya. Dan Bapak Ibu berpikir, saya juga kayaknya untuk apa namanya asuransi sakit kritis ya udah saya jalani aja lah seperti itu. Nah Bapak Ibu sih mungkin ya bisa menjalani itu semua dan bisa menerima kondisi. Tetapi kita juga harus memikirkan ya bagaimana dengan anak-anak ya. Kenapa? Karena sebenarnya apa yang disiapkan selama ini untuk mereka akhirnya jadi kepake gitu ya. Bahkan banyak kejadian yang akhirnya ketika orang tua mereka meninggal ya anak-anak itu menanggung hutang ya. Ketika di rumah sakit kan ya ketika kita sakit kan nggak mungkin kita yang cari pinjaman dan lain sebagainya ya. Itu dilakukan oleh anak-anak. Ya, nah ketika orang tua yang meninggal kan mereka yang harus bayarin tuh hutang-hutangnya ya. Yang tadinya mereka punya rumah, rumah itu terjual ya mereka harus ngontrak. Nah, ini kan kasihan banget ya. Nah, jadi kami strongly suggest ya Bapak Ibu kalau misalnya punya asuransi kesehatan ya itu jauh lebih baik kalau udah punya yang sesuai dengan tagihan ditambah dengan santunan sakit kritis gitu ya. Nah, kalau misalnya punyanya BPJS, milikilah ya paling tidak untuk si asuransi jiwa ini gitu ya. Itu adalah dua hal yang benar-benar mesti ada nih. Jadi terpenuhi nih si healthcare-nya dan si financial care-nya ini ya. Kenapa? Karena ketika kita nggak ada, ya bagaimana dengan kelangsungan hidup keluarga kita, ya bagaimana dengan impian cita-cita anak-anak, ya kita udah janji sama mereka mau sekolahin mereka sampai dengan lulus, ya kemudian juga ketika kita nggak ada, gimana dengan pasangan kita, istri kita, kalau misalnya dia juga nggak kerja seperti itu ya, siapa nanti yang menanggung biaya hidup dia, ya misalnya dia sakit, ya siapa yang membayar asuransinya dia, ya kan? Nah, kemudian juga kalau misalnya kita masih muda gitu ya, terus kita meninggal, nah siapa yang melihara orang tua kita gitu ya kan? Karena kan nggak mungkin mereka bekerja lagi, mereka udah tua gitu ya. Dan kenapa penting banget kita juga berpikir untuk menjaga martabat keluarga. Jangan sampai kita diremehin orang, waduh dia minjem-minjem duit tuh tersebarnya di mana-mana. Jangan sampai seperti itu ya. Nah oleh karena itu penting banget kita milikilah ya. Asuransi jiwa adalah satu hal yang paling fundamental ya perlu dimiliki oleh orang-orang selain daripada asuransi kesehatan ya. Nah, kita punya satu produk yang terbaik ya, terbaru saat itu namanya Pranugrah ya. Dia sedikit mirip dengan PCB 88 gitu ya, tetapi dia cairnya itu apa namanya di covernya itu kalau PCB 88 santunan sakit kritis itu sampai usia 88. Nah, ini lebih panjang lagi ya. Kalau ada orang yang hidup sampai 120 tahun. Nah,
dia ganti ya si asuransi Pro Anugrah ini sampai 120 tahun proteksinya. Bahkan kalau masih hidup di usia 120 tahun ini juga cair santunannya. Nah, sama dia juga cuma bayar singkat, nggak usah lama-lama, nggak usah bayar tiap tahun bertahun-tahun, cukup 5 kali aja atau 10 kali aja, 1 kali 1 tahun ya. Nah, kemudian bagusnya lagi ya dia preminya ini bisa ditarik utuh gitu ya. Nah, ditarik utuh tetapi uangnya ini santunannya ini cair. Wow, luar biasa. Berarti kita bisa dapatkan aset ya. Ini luar biasa loh Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan aset warisan untuk anak-anak kita ya, untuk keluarga kita yang kita tinggalkan itu secara gratis sebenarnya, seperti itu ya, dengan cara titip dana aja ya. Titip dananya berapa lama? Ya kita store tadi ya 5 kali 10 tahun, ya udah antepin aja di situ ya. Titip dananya itu selama 25 tahun ya, atau sampai dengan usia 60 tahun. Mana yang paling lama terjadi? Jadi kalau misalnya dia mulai Pro Anugrah ini di usia 50 tahun gitu ya, ya berarti nanti sampai dengan usia berapa tuh? 75 ya, baru bisa ditarik gitu ya, ditarik kembali. Nah, berapa jumlah yang ditarik ini nanti itu semua dengan ada tabel-tabelnya, tapi bisa berlaku sampai dengan 100% ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Nah, 100% ditarik misalnya, tetapi santunannya tetap cair ya. Nah, luar biasanya lagi gitu ya, kalau dia meninggalnya karena kecelakaan dan itu dapat santunannya bisa sampai dengan 350% ya. Kapan itu? Misalnya musim liburan itu biasanya kalau di Indonesia itu kan musim liburannya itu biasanya Lebaran ya, Lebaran gitu. Nah ini dia cover nih ya, atau lagi ibadah gitu ya, misalnya lagi naik haji gitu ya, lagi umroh seperti itu. Nah itu di cover sampai dengan 350% gitu ya dari santunan. Jadi kalau santunannya 1 miliar, yang cair itu sampai dengan 3,5 miliar ya. Nah, luar biasanya lagi, di dalam masa setoran ini bisa 5 kali atau 10 kali seperti yang saya sebutkan tadi ya. Ternyata di dalam masa setoran itu kita baru 1 kali store, ternyata terdiagnosa nih, ya masalah pada jantung nih misalnya gitu ya, atau kena stroke, atau apa namanya, kena terdiagnosa cancer. Aduh gimana ya, ini padahal saya udah sakit begini, apa yang terjadi nih dengan anak-anak saya ya, nanti uangnya ini juga kepake gitu untuk pengobatan saya, kasihan ya sama mereka gitu. Saya nggak ingin membebani mereka, atau saya nggak ingin akhirnya mereka jadi terlunta-lunta ya dengan sakit saya ini gitu loh ya. Nah, don't worry, luar biasa produk ini kalau terdiagnosa sakit kronis di dalam masa setoran premi itu langsung tidak perlu lagi bayar premi. Ya, tidak perlu lagi bayar premi, jadi cukup 1 kali premi aja atau 2 kali aja tergantung ya kapan penyakit itu datang. Ya, nanti yang lain itu dibayarin oleh Prudential ya preminya, sehingga kita tetap dapat manfaatnya. Dapat manfaatnya apa? Kalau meninggal ya cairlah si santunan itu ya. Atau misalnya di setelah tahun ke 25 atau tahun 60 mana yang lebih besar ya. Apa yang kita store bisa kita tarik kembali nanti sesuai dengan persentase, tapi bisa sampai 100% ya kalau usianya masih muda, seperti itu. Seperti itu. Nah, luar biasa lagi, ya jangan tanggung-tanggung nih, karena istilahnya nih kita dapat aset gratis ya, aset gratis, jadi jangan tanggung-tanggung ya, ambil segede-gedenya ya. Nah, kalaupun dapat uang pertama segede-gedenya, yang kita store itu dapat diskon lagi 50%, luar biasa ya. Jadi misalnya nih untuk uang pertanggungan 1 miliar ya, ini contoh aja ya, 1 miliar kita per tahun itu kita bayar 100, misalnya 20 juta gitu ya, 20 juta kita setor gitu ya. Nah, berarti kan kalau misalnya itu 1 miliar ya, kalau kita mau dapetin 5 miliar ya, berarti kan tinggal dikali aja ya, berarti yang disetor itu 100 juta misalnya gitu. Nah ini nggak seperti itu, dapat diskon gitu 50%. Berarti yang harusnya kita setor 100 juta ya, kita setornya cuman misalnya aja 50%. Nah ini semuanya ada angka di tabel. Yang saya omongin ini roughly aja ya, seperti itu. Nah, ini contohnya seorang ayah bijaksana ya, cair nggak kalau klaimnya gede-gede? Cair ya, Bapak Ibu ya, ini 30 miliar cair ya, dia masih muda banget, 40 tahun, kena COVID gitu ya. Nah, namanya hidup kita nggak pernah tahu, meninggal gitu ya. Nah, ini anak istrinya terima nih, ya tidak ada seorang pun istri, anak-anak yang mau mengganti gitu ya, dengan kepergian ayah mereka dengan uang yang besar ya. Tetapi, ya namanya hidup kita nggak pernah bisa milih ya,
Nah, kalau sudah kejadian seperti ini, paling tidak kalau ada santunan ya yang besar gitu ya, impian anak-anak bisa tercapai ya, istri ya atau pasangan itu bisa tetap dapat melanjutkan hidup ya, dan kita bisa tersenyum dari surga. Seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu. Oke, demikian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kita boleh diskusi lagi. Salam.